Nah kalau menurut kamu nih Mar, sebenarnya apa sih yang bikin orang tuh harus berduka dulu baru dapat perhatian dari orang lain? Orang itu butuh suatu hal yang universal atau general agar bisa diselamatin. Gak usah kita dari berduka dulu lah. Kayak contoh kita mengucapkan selamat atau congratulations itu adalah untuk apa ya, event-event yang secara universal atau secara general kita lihat sebagai event penting. Karena apa? Karena seringkali kita di lingkungan kita itu percaya bahwa ukuran measurement kita terhadap satu duka dan satu kesenangan itu universal. Mungkin orang-orang itu merasa ketika orang itu melewati satu hal yang buat kita itu sedih, maka kita harus ada. Itu pertama. Itu kan mungkin aja ada orang yang berpikir bahwa apa cuman ada orang yang mempertanyakan apakah kita hanya ingin mengerjakan tugas kita sebagai makhluk sosial. Hai guys, balik lagi di Relate Podcast sama aku Samantha Elsenar. Dan kali ini sudah ada aktor ganteng yang punya film baru ngomongin tentang penyesalan. Nah, kita sambut semuanya Omara. Halo. Hai, terima kasih lo sudah datang ke Relate Podcast. Terima kasih sudah mengundang. Nah, film baru kamu kan tentang tinggal meninggal nih. Yap. Nah, kamu tuh di situ memerankan apa? Sebagai apa? Aku memerankan karakter protagonis utamanya yang bernama Gema. Gema ya, bukan Gema. Bukan, Gema bukan Gema. Makanya nanti di trailer kita itu ada tulisan nama gue Gema ya. Nama gue Gema ya, bukan Gema gitu. Dia itu adalah orang yang mungkin bisa dilihat sebagai awkward, socially awkward, dan dia juga tidak memiliki banyak teman, sehingga karena dia tidak memiliki banyak teman dan dia ngerasa socially awkward, dia merasa lonely juga, sehingga dia di jalan ceritanya ini, di film ini dia melakukan banyak hal demi mendapatkan perhatian teman. Gitu. Jadi dia introvert. Bisa dibilang introvert. Haus perhatian dari orang lain atau gimana? Tapi dia juga haus perhatian dari orang lain. Oke, so masalah utamanya si Gema ini tuh sebenarnya Gema ini tuh apa? Masalah utamanya dari Gema ini adalah sebenarnya kesendirian, loneliness gitu. Oke. Dan dia juga tidak memiliki kompas yang benar bagaimana caranya mendapatkan perhatian yang lazim gitu. Jadi dia tanda kutip menghalalkan cara-cara yang biasanya orang lihat itu tidak lazim demi mendapatkan perhatian dari orang-orang. Jadi attention seeking gitu. Attention seeking, yes. Caper-caper ya. Caper-caper. Nah, kenapa judulnya Tinggal Meninggal? Jadi Christo ini pernah bilang tinggal meninggal ini menarik karena kalau menurut dia bahasa Indonesia itu suka kontradiktif. Jadi kayak contoh tinggal dan meninggal itu pengulangan akar gitu. Katanya sama, tapi artinya berbeda gitu. Kalau misalnya kita di bahasa Inggrisin, kalau misalnya kita ngomongin secara struktur bahasa itu diartikan bisa dua gitu. Pertama, tinggal itu kan to stay atau menempati satu tempat. Tinggal, saya tinggal di situ. Atau bisa live juga kan? Meninggal itu biasanya konotasinya live gitu. Dan tidak ada meninggal itu stay, kecuali meninggalkan. Meninggalkan pun juga dua. Maksudnya meninggalkan tuh artinya to live gitu kan. Berarti to stay and to live itu kan satu hal yang dikotomi yang kontradiktif gitu kan. Itu pertama. Jadi perkataan tinggal meninggal ini adalah satu hal yang kontradiktif saat kata pertama dan kata kedua. Terus keduanya juga penafsirannya bisa tinggal ini kan kalau misalnya di bahasa Inggrisnya juga just. Kalau contoh tinggal meninggal itu kalau misalnya di bahasa Inggris bisa just die gitu loh. Udah tinggal meninggal aja gue gitu. Dan fenomena orang di Twitter dan di sosial media sekarang tuh kita udah membuat meninggal itu atau fenomena kematian itu sebagai satu hal yang kolokial. Ya udah it's okay, just die. Ya udah. Capek ngelihat begini capek kerja kayak gini, tinggal meninggal aja gue gitu. Jadi dua arti tinggal meninggal ini tuh yang sebenarnya ingin dicapai dari film ini secara sosial. Tapi kalau misalnya di segi cerita, tinggal meninggal itu juga menjadi solusi karakter Gema dalam mencari perhatian. Karena premisnya adalah ketika bapaknya meninggal, dia tiba-tiba dapat perhatian dari teman-temannya yang tadinya dia nggak pernah dapat perhatian, dia tidak pernah memiliki teman. Pas bapaknya meninggal, akhirnya dia dapat perhatian dari orang-orang. Sehingga solusi yang dipikirkan adalah bagaimana cara aku bisa dapat perhatian ini? Ya aku harus cari orang lain yang meninggal gitu. Supaya dapat perhatian. Ya, jadi untuk dapat perhatian ya tinggal yang
yang meninggal siapa lagi. Nah kalau menurut kamu nih Mar, sebenarnya apa sih yang bikin orang tuh harus berduka dulu baru dapat perhatian dari orang lain? Kayak orang akan lebih perhatian sama orang kalau mereka hidupnya lagi susah. Ya, sebenarnya kalau menurut aku ini menarik ya, karena kalau misal kita lihat secara teori sosial, terserah mau yang mana dibacanya, banyak sekali yang merujuk bahwa at least di budaya kita itu sangat transaksional gitu. Kalau misalnya kita lihat orang itu butuh suatu hal yang universal atau general agar bisa diselamatin. Gak usah kita dari berduka dulu lah. Kayak contoh kita mengucapkan selamat atau congratulations itu adalah untuk event-event yang secara universal atau secara general kita lihat sebagai event penting. Orang menikah kita bilang selamat, orang memiliki naik gaji kita bilang selamat, atau dia dapat penghargaan kita selamat. Tapi kita jarang sekali menyelamati orang untuk hal-hal yang kita anggap biasa aja gitu. Orang bisa hidup sehari-harinya kita bilang selamat enggak. Orang bisa menafkahi keluarga, jarang diselamatin setiap hari gitu. Karena apa? Karena kita melihat ini dengan basis transaksional yang bisa kita relate, yang bisa kita mengerti dengan diri kita sendiri. Kayak contoh, aku akan senang juga sih kalau misalnya aku dapat penghargaan. Maka ketika orang dapat penghargaan, aku wajib menyelamati dia gitu. Sama halnya dengan duka gitu. Orang ketika lagi sedih, itu banyak sekali poin-poin yang perlu disetujui secara umum. Kayak contoh, ketika orang meninggal, kita perhatiin lah. Berarti dia butuh perhatian. Berarti dia butuh adanya presence orang lain gitu. Atau kita datang untuk bela sungkawa gitu. Kayak kalau lo nggak ada masalah, kayaknya nggak butuh support system deh gitu. Iya. Kalau misalnya ataupun kalau misalnya masalah contoh kesalahpahaman dengan tetangga gitu, itu jarang sekali orang turut berduka ya. Rebutan parkiran mobil gitu. Rebutan parkiran mobil gitu diambil. Karena apa? Karena seringkali kita di lingkungan kita itu percaya bahwa ukuran measurement kita terhadap satu duka dan satu kesenangan itu universal. Jadi ketika ada orang kehilangan duit, itu tidak duit yang let's say duitnya 1,5 juta rupiah gitu, kehilangan 1,5 juta rupiah, itu tidak akan semenyedihkan dengan orang kehilangan anggota keluarga gitu. Itu udah menjadi hal yang tanda kutip disetujui, let's say. Padahal kalau misalnya kita telaah, mungkin juga si A tersebut yang kehilangan 1,5 juta itu lebih mementingkan 1,5 juta ya dibandingkan family member ya. Dan ketika dia menyebutkan itu satu hal yang tidak boleh disebutkan. Nggak boleh kayak gitu. Dia kan your family. Kok bisa kamu itu materialistis kamu ngeliat duit. Padahal kalau misalnya kita lihat ukurannya, kehilangan 1,5 juta mungkin saja bagi orang itu bakal repot. Nanti anaknya makan apa, ibunya Iya, gue agak sedikit relate sih karena bokap gue baru meninggal. Nah, konten terkait bokap gue meninggal tuh emang pesat dahsyat hasilnya. Ya. Gitu, engagementnya dan lain-lain gitu ya. Dibandingkan konten edukasi yang lainnya. Ya. Karena tingkat emosi ini kita ekspektasinya adalah satu hal yang universal gitu. Bahwasanya kalau misalnya orang itu kehilangan anggota keluarga, maka semua orang akan sedih gitu. Nah, ini yang dipertanyakan sebenarnya di film ini. Kenapa sih orang itu dapat perhatian ketika lagi berduka? Kenapa sih orang itu datang ketika kita lagi sedih atau lagi momen-momen yang kurang lebih di hari-hari itu outlier lah. Satu hal yang lumayan extravagant, satu hal yang lumayan extraordinary. Tidak ordinary itu orang baru datang. Maka apa yang terjadi ketika kita lagi hidup biasa aja, hidup-hidup yang normal gitu? Ya karena mungkin orang-orang itu merasa ketika orang itu melewati satu hal yang buat kita itu sedih, maka kita harus ada. Itu pertama. Itu kalau misalnya kita ngomongin yang realistis atau optimistik. Tapi ada juga premis yang lumayan pesimistik, di mana kemungkinan aja kita itu datang ke orang ketika lagi bersedih itu bukan semata-mata bahwa kita sayang sama orang itu, tapi karena kita hanya ingin melunaskan tugas kita sebagai makhluk sosial. Tugas kita sebagai makhluk sosial adalah ada standar sosial, norma sosialnya kayak norma gitu. Norma sosialnya seperti itu gitu. Kita harus mengucapkan bela sungkawa. Maka kita kerjakan udah. Kadang kan sering kali kita cuma kirim WhatsApp doang kayak turut berduka cita ya. Iya, itu hal yang baik gitu. Itu hal yang bagus untuk kita turut berduka cita, bersimpati gitu. Orang mungkin yang menerima juga akan senang, oh ada perhatian gitu. Tapi terkadang kalau misalnya kita pikirin juga, kita cuma kirim message, udah dan orangnya tiba-tiba membutuhkan apapun, kita juga nggak bales gitu. Orangnya tiba-tiba kayak boleh nggak tolong bantuin ini, tiba-tiba kita hilang gitu. Yang penting kita udah ngirimin si turut berduka cita itu, atau kita udah ngirimin happy birthday-nya itu gitu, walaupun kita nggak temenan. Itu kan mungkin aja ada orang yang berpikir bahwa apa cuman
Cuman ada orang yang mempertanyakan apakah kita hanya ingin mengerjakan tugas kita sebagai makhluk sosial. Aku udah yang ngerjain tugasku. Walaupun sebenarnya dalam konteks realita, orang yang datang berkunjung dalam kondisi berduka tuh seringkali bingung loh, mereka tuh harus ngomong apa. Ya tentunya. Itu ada gak sih di momen-momen film ini? Ada, bahkan di trailer pun ditunjukin bahwa dia itu datang ke pemakaman bapaknya sendiri dan dia bingung harus ngelakuin apa, dia bingung harus foto seperti apa. Kan di trailer pertama tuh kalau di foto di pemakaman tuh senyum apa enggak ya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ada di otak kita, tapi karena kita sudah diatur dengan aturan sosial yang entah seperti apa, kita tidak bisa menyebutkan hal tersebut gitu loh. Nah, yang menarik kan ini, sebenarnya yang menarik itu bukan. Jadi ini film ngajak kita mikir ya? Oh, tentu. Harus dong. Karena yang menarik di karakter Gemma ini, dia tuh mempertanyakan sebenarnya yang salah tuh otaknya dia atau cara berpikir kita atau aturan sosial yang tidak ada tertulis gitu. Kayak banyak hal yang kita pikirin gitu. Mungkin kalau misalnya atau kita terkait konten-konten yang beredar sekarang. Dalam artian? Karena kan banyak banget konten-konten psikologi, kesehatan mental gitu yang mendobrak standar norma yang selama ini kita pahami dan kita lakukan. Ya contoh misalnya ya, kalau kita datang ke orang berduka, kita bersimpati itu turut berduka cita ya. Terus kita salaman gitu kan. Terus kalau orang-orang yang nanya gitu sama psikolog atau dijadiin konten, ternyata kalau kita datang ke orang yang lagi berduka, kehilangan tuh gak boleh ngomong gitu loh. Gitu. Kalau kita nggak tahu caranya ya kita diam aja, salaman aja. Atau ada beberapa kaidah-kaidah yang ini loh kalau teman lo berduka lo tuh nggak boleh ngomong ini itu gitu. Ada standar-standar baru yang sebenarnya lagi diupayakan, digaungkan gitu untuk raising the awareness-nya sendiri kayak gimana. Nah di film tuh dibahas juga tentang gitu. Ada karakter namanya Karen yang diperankan oleh Mawar Deong dan Karen ini kurang lebih personifikasi dari orang-orang yang selalu mencoba mendobrak norma-norma yang sebelumnya ada dan mengintroduce norma-norma baru. Kayak contoh, ketika karakter satu lagi Ilham yang diperankan oleh Ardit Erwanda ngomong ke aku bilang, lu harus kuat gitu. Terus kata si Mawar tuh langsung kayak, Ilham, kamu tuh nggak boleh ngomong gini. Just because kamu juga yatim, itu kamu nggak dapat privilege untuk bilang orang lain itu sebenarnya sama, orang itu punya griefnya. Iya betul gitu. Dan sekarang itu yang kita lihat orang yang memiliki sosial media baik Twitter, Instagram ataupun TikTok, itu kita kan punya power untuk mengucapkan opini kita gitu. Betul. Sehingga kayak no you're wrong gitu. Yang politically correct adalah seperti ini gitu. Tapi sehingga kenapa lucu karakter Karen di situ adalah karena dia menggambarkan bahwasanya orang itu kadang ketika perubahan itu banyak orang-orang yang latah aja tanpa ada alasan jelas gitu. Benar. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Kenapa aku nggak boleh ngomong gitu? Ya karena sekarang aturannya nggak boleh. Aturan dari mana gitu. Jadi jarang sekali yang kita lihat tuh resistance. Ada orang ngelakuin A, orang yang B tidak setuju dengan A, tapi tanpa alasan tidak jelas gitu. Alasannya sebab tuh akibat premisnya nggak tepat. Tidak ada gitu dan kita punya artikel baru, kita punya ini. Jadi memang in some way ini positif gitu. Positifnya adalah orang itu sekarang mencoba lebih enlightened. Orang itu mencoba untuk lebih up to date gitu. Cuman yang kita lihat adalah orang sering aja terus berantem. Kamu tuh gak boleh ngomong gini. Instead kamu harusnya ngomong gini. Kayak gitu. Misalnya contoh, dia sudah tenang di surga gitu. Gak boleh ngomong gitu. Kan boleh. Badannya doang yang mati. Rohnya masih ada gitu. Yes. Dan banyak juga gitu loh. Kayak perbedaan agama, perbedaan kultural, perbedaan ideologi ini tuh menciptakan kita adanya resistance di mana orang itu tidak boleh melakukan satu hal yang dianggap terlalu personal. Dalam artian ketika orang berkabung, contoh ya ini orang berkabung gitu. Ini kita kasih contoh aja, orang berkabung dan di Amerika itu ada seorang yang membawa botol alkohol dan dituangkan ke ke kuburan si temannya itu gitu. Yang meninggal itu. Itu kan di Amerika hal yang biasa saja gitu. Betul. Karena let's say momennya yang mereka share adalah mereka minum bareng gitu. Tapi di Indonesia itu kan tidak culturally appropriate gitu. Dalam artian at least di komunitas agama tertentu dan di kultur sini. Jadi kalau kita lihat ketika kita menguniversalkan satu perbuatan dalam konteks duka, itu tuh akan menjadi problematik. Karena apa? Karena semua orang yang duka itu adalah feeling yang universal, tapi reaksi terhadap duka itu tidak universal sebenarnya. Betul, kalau kita tiap lihat. orang bisa beda-beda banget. Dan inilah yang dibahas di cerita ini, karena reaksi Gemma terhadap satu hal yang sedih
itu berbeda dengan reaksi orang lain. Cuman yang menariknya adalah kesedihan Gemma itu triggernya juga nggak universal. Triggernya dia tuh bukan karena bapaknya meninggal, tapi triggernya dia adalah bapaknya meninggal itu membuat dia bahagia karena sekarang teman-temannya ada. Jadi dapat perhatian. Yes, jadi gitu. Jadi sebenarnya ini mencoba mempertanyakan norma-norma bukan dari cara berperilaku, tapi juga norma-norma bagaimana cara kita mengekspresikan kayak diri. Sebenarnya yang gue lihat tuh dari si Gemma ini, ketika bapaknya meninggal dia kayak dapat insight, wah gue bisa nih dapat perhatian dari orang-orang. Sehingga makanya lo bilang di awal kan, ya udah kalau gitu PRS sekarang nyari orang yang meninggal aja gitu. Supaya gue bisa dapat perhatian terus-menerus dari temen gue yang sebenarnya dia butuhkan untuk mengobati kesepiannya dia itu kan. Yep. Nah kalau dari lo sendiri nih waktu mendalami karakternya, apa sih yang lo belajar untuk nunjukin kasih sayang gitu? Untuk menunjukkan kasih sayang. Jadi apakah itu didukung dengan tokoh-tokoh lain dari film sehingga lu bisa belajar self love? Karena kan gue lihat tuh cuplikannya waktu diri lo yang dewasa ngomong sama anak kecil yang difoto gitu. Itu kan proses kita ngomong gitu ya, self talk, monodialog gitu kalau dalam psikologi. Nah, lu waktu mendalami karakter itu tuh gimana lu bisa punya pemahaman bahwa si karakter ini akhirnya bisa menunjukkan rasa cinta atau kasih sayang gitu? Menariknya kalau misalnya kita ngomongin psikologi, si karakter ini bahkan tidak ada memiliki self love. Dia ini lebih, kalau misalnya kita coba pre-diagnose ya, kalau misalnya diagnosa terhadap karakter ini, tapi ini juga bukan secara klinikal dan jejak gitu. Dia ini sebenarnya socially inept dalam artian ya, atau kalau misalnya kita ngebahas langsung ngerujukin ke checklist ataupun DSM-5, dia ini memiliki, dia ngomongin DSM-5 loh. Dia itu memiliki asocial behavior gitu. Jadi ketika kita ngomongin dia kasih sayang, pengertian dia terhadap self love dan kasih sayang pun juga susah diartikan dengan yang universal gitu. Kalau misalnya kita ngomong cara dia berpikir, cara dia mengekspresikan diri, itu semuanya udah socially deviant gitu, udah deviasi sosialnya udah lumayan besar, sehingga ketika dia bilang dia akhirnya mempelajari self love di Gemma ini, malah justru aku bilang dia tidak mempelajari self love, tapi disitulah dia ironisnya dalam penggambaran karakter ini, karena ironically dia itu sebenarnya mungkin mencintai diri tapi tidak dengan pengertian kita. Bagaimana dia dengan mencintai diri? Ya dengan dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia menjadi orang yang ternyata aku begini dan orang-orang memaafkan aku. Gitu loh. Orang-orang menerima aku. Itu tujuannya dia. Tapi untuk mencapai ke situnya itu pun adalah perjalanan yang tidak bisa diterima oleh norma-norma sosial. Jadi ketika kita bilang dia ngobrol dengan anak foto kecilnya dia tuh tidak mengobati apapun inner childnya tidak. Enggak. Malahan dia bertentangan dengan inner childnya dia. Karena apa? Jadi berantem, konflik terus sama ada dirinya. Ada konflik gitu. dengan dirinya sendiri. Konflik dengan dirinya sendiri. Kenapa dia merasa seperti itu? Ini juga bisa dilihat di trailer, karena some part of him dia ngerasa bahwa dia ini seperti ini gara-gara apa yang dia lalui ketika dia kecil gitu. Kita ini seperti ini mungkin ada andilnya gara-gara apa yang kita lalui saat kita kecil. Bagaimana kita dididik, bagaimana kita berteman, bagaimana kita bagaimana orang merespon dengan kepribadian kita, dan kita menjadi diri sendiri. Cuman permasalahannya adalah kita selalu dituntut untuk mengubah masa depan kita, tapi tanpa bisa mengubah masa lalu kita, dan itu ya sudah, itu udah tanda kutip takdir manusia gitu. Cuman yang kita lalui adalah kita tidak bisa komplain terhadap our past gitu. Betul. The one thing yang kita selalu dianjurkan adalah untuk berdamai dengan masa lalu, which is it's not an easy thing to do gitu. Itu bukan hal yang itu hal yang panjang prosesnya, dan ketika kita melakukan itu tuh ada banyak pengorbanan yang kita lakukan demi berdamai dengan masa lalu. Contoh, kita harus accept. Contoh, kita harus berdamai soal kita mengorbankan waktu untuk investasi kita, untuk kita invested dalam berdamai dengan diri sendiri, dan hal-hal seperti ini itu yang dibicarakan di film ini juga gitu. Ternyata kalau misalnya kita ingin berdamai dengan masa lalu pun juga bukan segampang itu. Kita tidak bisa aku lupa dengan masa laluku, dengan masalah-masalah aku yang pernah aku lalui. Enggak. Tapi proses berdamainya itu kadang juga bukan hal yang paling mudah. Kadang justru pahit kan? Iya, kepahitan itu tuh kadang jarang di-highlight. Susah loh kita untuk berdamai dengan masa lalu. Apalagi kalau ada kompleksitas perasaan loneliness. Yes. Dan itu kan karakternya melekat banget sama Gemma ini kan. Gimana sih seorang Omara
bisa masuk meresapi si kesepiannya itu? Apa kalau emang juga pernah merasakan kesepian itu atau nggak pernah sehingga ada proses yang perlu lo lakukan untuk bisa meresapi kesepiannya? Tentunya, dan aku pas aku merasa loneliness itu aku selalu berpikir sebenarnya kita tuh sering banget kita ngomongin kata loneliness secara sosial ya atau secara komunitas kita ini komunitas kolokial kita gitu. Loneliness itu adalah satu hal yang dirasakan semua orang, tapi pertanyaannya kita mendefinisikan kesendirian atau loneliness itu tuh kadang suka susah gitu. Betul. Contoh orang makhluk yang sendiri terus itu belum tentu lonely. Karena orang yang nggak pernah ngalamin loneliness dia nggak tahu rasanya loneliness tuh gimana loh. Ya. Walaupun dia bisa hidup alone sendiri. Walaupun dia ngerasa hidup alone ataupun orang yang hidupnya rame-rame bareng-bareng yang keluarganya erat pun juga bisa ngerasa lonely. Sebenarnya kan aku ngerasa mungkin salah satu yang bisa logika simpelnya loneliness itu kita tidak mendapatkan poin atau mendapatkan keinginan kita, ekspektasi kita secara sosial sesuai ekspektasi kita gitu. Kita tidak mendapatkan reward sosial sesuai ekspektasi kita gitu. Contoh jadi punya teman banyak. Tapi kita ekspektasi temannya kita tuh A gitu, tapi yang didapatkan B gitu. Contoh mereka selalu ada, tapi mereka nggak pernah ada ketika kita lagi seneng atau bahkan aku pun teman-teman aku ngerasa lonely gara-gara ketika malam atau aku lagi pingin ngobrol itu tuh nggak ada, tapi mereka selalu ada kok, mereka suportif, tapi akhirnya dia merasa lonely. Itu kan salah satu alasan mungkin kenapa orang lonely gitu ya. Dan aku ngerasa kalau dalam definisi itu mungkin semua orang pernah ngerasa lonely. Mungkin kita sering merasakan bahwa kita memiliki banyak teman tapi kita tidak memiliki adanya support system yang kita expect gitu. Kita nggak ngerasa lekat sama pertemanannya itu maksudnya. Sehingga kita punya loneliness atau gimana? Mungkin, tapi lebih kepada kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kan kalau loneliness itu kaitannya sama belong to. Yes. Kita merasa bahwa kita tuh wanted and needed. Yes. Dan kalau di karakternya si Gemma ini, apa sih gitu yang bikin dia tuh akhirnya kehilangan teman-temannya dan akhirnya bikin dia loneliness, yang akhirnya ketika dia kehilangan orang tuanya, dia bisa mendapatkan perasaan bahwa semua orang perhatian loh sama gue gitu, kasat matanya. Ya itu yang aku tadi coba jelaskan gitu, bahwasanya dia itu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari teman-temannya ada exist dan dia bisa, teman-temannya pun juga bukan yang ngejahatin dia di sini, tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari teman-temannya gitu. Jadi kebutuhan utamanya dia nih berarti. Iya, kebutuhan utamanya dari temannya itu. Tapi lagi dan lagi kebutuhan utamanya si Gemma ini tidak universal gitu. Kalau misalnya kita bilang kebutuhan utamanya dia itu sangat spesifik dengan kepribadiannya dia, which is kalau misalnya kita lihat dari trailer gitu, ketika dia dipegang dia merasakan ada satu hal yang ada merasakan excitement gitu, bahwa mungkin kalau misalnya kita sekarang kan lagi ngetren love language ya. Love language-nya dia tuh adalah physical touch gitu. Ketika dia disentuh dia merasakan sesuatu yang dia merasakan kebahagiaan gitu. Mungkin sebelumnya teman-temannya tidak pernah menyentuh dia, tidak pernah menyapa dia, meluk dia gitu. Ini adalah satu hal yang mungkin simple gitu. Kalau misalnya kita punya banyak teman, aku punya 100 teman, temannya selalu ada, tapi yang aku inginkan adalah dipeluk gitu. Itu kita tetap tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, walaupun mereka ada. Dia punya pacar gak sih? Dia tidak. Oke, that makes sense. Dia tidak memiliki pacar pun juga karena mungkin dia tidak bisa, berteman aja gak bisa, gimana punya pacar gitu. Nah permasalahannya itu bukan bahwa dia memiliki teman tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Enggak juga, dia bahkan untuk nyampe ke friendship stage aja susah gitu loh. Itu jadi karakter. Tapi dia gak punya gangguan lain. Nah kalau kita ngomongin gangguan lain berdasarkan clinical, itu again open for interpretation gitu. Kayak contoh banyak sekali note. Jadi ketika aku mengembangkan karakter, ketika Christo mengembangkan karakter ini bersama aku, kita mencoba make sure bahwa kita tidak mempatokin dengan satu psikopatologi gitu. Karena ketika kita masuk dengan satu psikopatologi, kita akan Ya pantesan sih punya ini gitu kan. Iya, tentunya dia OCD, dia kayak gini, tentunya dia bipolar disorder, makanya dia punya ini gitu. Sebenarnya nggak gitu juga, tapi banyak sekali kita mengambil banyak symptoms dari contoh kayak bahkan dari learning disability, kayak contoh dari ADHD itu banyak dia ticsnya. Aku pun juga memasuki dari TTD, attention tic disorder, itu dimasukin sedikit dari compulsion dari obsessive. Artinya kan si tokoh karakter ini tuh kompleksitas personalnya macam-macam gitu ya. Sehingga dia bisa ngerasain
tidak terpenuhinya kebutuhan utamanya dia. Dan untuk menjalin relasi yang masuk ke jenjang friendship aja tuh gue susah banget nih. Karena dia berkemulut sama dirinya terus-menerus gitu kan maksud lo? Oke. Kurang lebih begitu. Wow, dalam ya. Ya tapi karena memang yang kita ingin buat ini sebenarnya menarik. Karena kita ingin membuat orang yang dianggap aneh oleh orang-orang. Tapi bagi dirinya pun dia mempertanyakan apa dirinya aneh apa enggak. Dan I think it's everyone's struggle gitu. Kita tuh dipaksa untuk menjadi unik. Kita dipaksa untuk memiliki kepribadian gitu. Bahwasanya kalau misalnya kita terlibat dari satu grup ini, kita at least harus stand out. Kita harus memiliki sesuatu yang membuat kita berbeda dari orang lain. Tapi in the same time kita juga dipaksa untuk mengikuti aturan dan norma-norma sosial. Aturan ini kan tidak ada. Ini nggak seperti rumus matematika yang jelas semuanya gitu. Benar. Karena kan kalau dari sisi profesional ya gitu, banyak dari psikolog tuh juga mempunyai campaign bahwa lu berani deh embrace your authenticity. Bisa untuk jadi orang yang unik tuh gak apa-apa. Jadi orang yang otentik aja. Lu gak harus jadi orang yang aneh. Mencoba merubah narasi orang yang aneh itu menjadi keunikan atau kelebihannya dia gitu. Ini disinggung juga dalam film itu. Tentunya disinggung. Tapi kalau misalnya kita pun juga ngebahas soal authenticity dan keanehan gitu. Authenticity. Kita itu otentiknya tuh sampai mana sih gitu. I see. Jadi kayak kita itu apa yang membuat kita memiliki authenticity gitu. Dan kalaupun kita memiliki authenticity seperti apa gitu. Ketika kita mencoba duduk dari sistem duduk aja, kita lagi sekarang udah ngobrol gini. Cara kita duduk mungkin dianggap socially acceptable gitu. Tapi ada banyak juga cara-cara duduk yang tidak akan dianggap socially acceptable gitu. Tapi untuk mengerti bahwa ini adalah cara duduk otentik aku yang selaras dengan authenticity aku, tapi juga selaras dengan social norm, itu kan adalah struggle yang tidak jarang dibicarakan dan tidak ada aturan jelasnya. Gitu. Oke. Jadi kalau sebagai Gema tuh gimana tuh cara duduk yang otentik? Gema ini cara duduknya sebenarnya semuanya biasa, tapi cara ngomongnya pun nggak otentik. Gini loh, apapun yang dilakukan Gema itu sebenarnya otentik terhadap dirinya sendiri. Gitu. Yang dia permasalahkan adalah authenticity-nya dia tidak diterima oleh orang. Gitu. Sehingga dia mencoba menjadi seseorang yang dia anggap sepertinya bisa nih untuk bisa fit in. Banyak gitu hal-hal yang kita tidak ingin lakukan. Kayak contoh kita ingin ngejokes. Kita ngejokesnya itu mungkin tidak appropriate, tapi bagi kita itu gak apa-apa gitu. Gema, let's say bapaknya meninggal, dia pengen ngejokes soal bapaknya yang meninggal. Tapi bagi orang mungkin tidak aman gitu, tidak normal. Karena harusnya lo sedih gitu. Harusnya lo sedih gitu. Atau cara, let's say aku duduk deh, contoh ini kita dalam karakter Gema nih, aku menjadi Gema. Aku duduk sekarang, aku duduknya aman. Tapi menurut aku ini orangnya asik, aku otentik, maka aku pengen duduk kakinya ngangkang gitu. Sebenarnya it's okay, mungkin bagi dirimu it's okay ya dalam aku melakukan itu. Mungkin kamu melihatnya sopan-sopan aja, tapi bagi viewers gitu, oh ini gak sopan nih gitu. Dan Indonesia tuh kita hidup di society yang mungkin ada banyak sekali aturan kultural yang menganggap ini sopan, ini tidak sopan, ini elok dan ini tidak elok gitu. Dan peraturan budaya ini tidak ada tulisan jelasnya. Tidak ada yang kamu tuh harus duduk kaki boleh dilipat tapi kaki tidak boleh dinaikkan satu. Atau naikkan satu masih gak apa-apa kalau di warung gitu. Contoh di warung di warteg gitu nggak apa-apa gitu makan kaki satu. Ini banyak tapi tidak ada aturan jelas ya. Kita kalau ke restoran fancy dining, anggapannya adalah kita cara makannya udah jelas nih table manner-nya, tapi tidak ada tulisan di sini cuman boleh makan dengan garpu dan ini tidak boleh dengan tangan gitu contoh. Hal-hal seperti ini kan nggak ikut kelas etik kali. Tapi kelas etiket pun juga itu kan tergantung tempatnya gitu loh. Iya, itu kan dikondisikan sesuai kondisi sosial kan. Dan kita untuk mengerti kondisi sosial itu seakan-akan by default kita sudah harus mengerti. Gema ini permasalahannya susah dalam navigating. This cognitive process di mana kita tahu, oke, I'm here maka aku melakukan ini, I'm there maka aku melakukan ini, aku bersama orang tua maka aku seperti ini, aku bersama teman-teman yang sini gini, atau aku cara ngejokesnya dengan anak-anak bengkel seperti ini, dengan anak-anak seni rupa seperti ini, itu kan tidak dibicarakan. By default kita datang, oh teman-temannya anak bengkel. Secara Darwinian theory kita sudah bisa adapt. Tapi kadang orang tidak semuanya bisa jago adapt gitu. Gitu. Jadi permasalahannya adalah dia dipaksa dalam tuntutan spesies manusia bahwa di mana semua orang itu bisa bersosialisasi, tapi nggak semua orang mahir dalam bersosialisasi gitu. Jadi agak kaku gitu orangnya. Iya, if you wanna use kata kaku, sure, tapi kaku itu kan masalahnya frameworknya dari orang-orang yang anggapannya sudah fluid. Gitu. Ketika kita bilang satu orang kaku, maka asumsinya bahwa semua orang itu tidak kaku, semua orang itu nyantai, fleksibel ya. Fleksibel, tapi kan Gema ini merasa bahwa dirinya itu
outcasted dari orang-orang yang ngerasa nyantai aja dong gitu. Ketika bilang, gue ngejokes itu doang, lu nyantai. Berarti kan asumsinya hal yang santai adalah hal yang dianggap asik oleh orang yang ngomong gitu. Yeah. Tapi ketika orang itu tidak tersinggung atau orang itu tidak suka ngejokes seperti itu, maka dia sebagai yang kaku. Jadi ketika kita bilang Gema itu kaku, sebenarnya iya dan tidak. Mungkin kaku bagi komunitas tersebut yang dia ingin incer. Sebenarnya salah di mana? Ya dia ngincer komunitas yang mungkin dia tidak inginkan juga gitu. Dan disitulah permasalahan yang kita ingin coba diskusikan dalam film ini. Jadi dia canggung banget secara bersosialisasi. Tapi ketika dia bisa dapetin perhatian orang dengan fenomena bapaknya meninggal, dia dapat nih perhatian-perhatian gitu. And then apa yang terjadi sama dia ketika dia bisa, yaudah deh gue bikin aja karangan ada orang yang meninggal terus dalam hidup gue gitu. Tadi kan sempat dibilang kenapa sih orang itu datang ketika ada duka doang gitu. Ketika bapaknya meninggal, seminggu lewat, 2 minggu lewat, tentunya kan perhatiannya udah mulai berkurang gitu. Tidak lagi ada orang yang datang setiap hari. Kalau misalnya kita lagi berduka kan ada berapa harian, ada ini, ada apa? Kalau di Islam ada di Islam Indonesia tahlilan. Ada tahlilan gitu. Budaya-budaya seperti ini kan ada untuk agar orang mengumpul, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama dan saling juga mendukung gitu. Tapi kan akhirnya pasti ada time frame-nya di mana lama-lama udah mulai hilang, perhatian itu satu persatu hilang. Seperti kalau kita lihat tuh di upacara kematian, let's say di budaya banyak orang, seharian, 2 harian, 3 harian, lalu 7 harian contoh, lalu 40 harian, semakin harinya tuh makin besar, semakin dikit tamunya yang datang gitu. Nah dia merasa untuk mendapatkan tamu yang sama dengan 1 harian, 2 harian itu mungkin ada hal yang dia lakukan. Seperti itu. Jadi gitu. edik sama perasaan itu. Dia addicted dengan perasaan itu. Apa ya, kalau kita bilang dopaminnya tuh naik gitu dan dia ingin mencari itu gitu. Karena gue pernah ada cerita nih ya gitu. Dengan kontekstual menghadapi orang yang berduka, sebaiknya tuh kita tidak hanya perhatian di minggu-minggu pertama dia kehilangan orang yang dia sayangin meninggal ini. Tapi kita konsisten mendampingi. Jadi misalnya kayak gini, oke, gue akan hubungin lo setiap jam 7 malam ya. Walaupun lo gak akan cerita, it's okay, gue cuma pengen ngecek aja. Dan dia akan nelpon setiap jam 7 malam sampai misalnya 3 bulan atau sampai 1 tahun gitu. Dan ternyata si cara ini tuh jauh lebih efektif untuk mengobati orang itu. Karena bisa jadi si rasa berduka itu memang tidak muncul di minggu atau bulan pertama. Bisa jadi munculnya baru 6 bulan kemudian. Itu jadi pembahasan juga gak sih sebenarnya di film? Ya ini bisa kalau misalnya kita kulik seperti hal ini ya. Cuman pertanyaanku adalah ketika kita melakukan hal yang efisien itu, seakan-akan kan kita responsible terhadap grieving prosesnya orang gitu. Dan ketika kita sebagai teman, let's say kita berteman, berkawan gitu, terus aku kehilangan. Lalu dirimu tuh ada selalu untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi let's say dirimu sibuk and then you're not there for me gitu, tidak nggak ada. Itu kan nggak salah gitu loh. Jadi ini mempertanyakan sebenarnya tanggung jawab kita untuk masuk ke sosial itu seperti apa. Tapi at the same time tanggung jawab sosial dalam menerima orang itu seperti apa sebenarnya. Karena kita tuh emang iya betul kita hidup di dunia yang harusnya kita all accepting. Tapi kan yang dipertanyakan bukan bagaimana cara accept aja, tapi apa sih what it means to accept gitu. Kita selalu memikirkan oke, kita caranya accept adalah orang bisa datang, oke, kita appreciate orang itu dan kita udah tamat dalam hal itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa terus mempertanyakan sebenarnya accepting orang itu seperti apa gitu loh. Kita yang penting accept aja, tapi kata acceptance pun itu adalah satu hal yang mungkin banyak orang tidak setuju gitu. Untuk proses acceptance itu menurut lo kita butuh merasa connect gak sih? Satu sama lain? Yes, tapi lalu untuk merasa connect itu kan adalah a whole psychological process yang kita accept it happens. We take it for granted gitu. Banyak sekali. Mungkin seperti ini ya. Proses pengalaman psikologis manusia itu often times is taken for granted. That's why seringkali kalau misalnya banyak orang yang aku rasa juga ketika mereka ke psikiater atau mereka ke psikolog, mereka menyebutkan symptomsnya mereka seperti apa, trigger mereka seperti apa, outcome-nya seperti apa, dan gitu. Tapi proses dalam healingnya itu ketika kita ngomongin CBT, ketika kita ngomongin medication itu tidak dibicarakan secara ilmiah. And it's okay, I mean we don't have to. Nggak semua orang datang untuk get therapist dibicarakan, maka ketika ini sodium potassium pump kamu akan itu. We don't have to talk about that. Cuman
ketika kita mempelajari proses pemulihan, kita mempelajari proses dalam bahagiaan, kita mempelajari proses secara biochemical proses atau kita secara psychological proses, what you name it, itu kadang kita mulai mempelajari bahwa adanya paradoks gitu. Di mana setiap manusia itu berbeda, tapi karena semua manusia berbeda, kita akhirnya mengalami satu pengalaman yang universal. Nah, pengalaman yang universal ini kalau dikaitkan antar generasi, ya mau itu milenial atau Gen Z gitu ya, atau bahkan Alpha gitu yang ABG sekarang, menurut lo sendiri gitu, apakah sesusah itu orang tuh untuk terkoneksi secara emosional? Iya dan tidak, menurut aku ya. Ini paham aku seperti ini. Let's say kesedihan zaman Gen Z ini kan banyak gitu, kayak cyberbullying itu menciptakan kesedihan, kesalahpahaman itu menciptakan kesedihan. Tapi kenapa sering antar generasi berantem? Karena zaman dulu orang tahun 1950-an let's say tidak tahu namanya cyberbullying itu mendapatkan kesedihan. Kesedihan adalah ketika dia di medan perang saudaranya atau temannya ketembak gitu. Dan di depan kasat mata ketembak berdarah-darah, itu adalah kesedihan gitu. Maka adanya kesalahpahaman di mana generasi sekarang lemah gitu. Sebenarnya kan kenapa menurut aku ada kenapa harus pentingnya ada pengalaman universal? Karena kesedihan itu akan terus dirasakan oleh manusia. Triggernya aja berbeda-beda. Tapi kita untuk menyamaratakan trigger kan susah gitu. Ya. Kenapa menurut aku fallacy, itu adalah sebuah fallacy untuk menyamaratakan trigger. Maka ketika kita bilang semua trigger itu harus sama, maka kita seakan-akan menolak adanya validasi antara orang itu rasa sedih. Let's say aku sedih sekarang. Bisa aja orang bilang kamu gak boleh sedih, kamu kan masih bisa makan pagi tadi. Ada loh orang yang gak makan. Itu kan standarnya berbeda. Nonsensical gitu. Orang sedih ya orang sedih. Triggernya apa terserah kamu harus setuju apa enggak. Tapi yang harus disetujui adalah proses kesedihan itu atau fenomena kesedihan itu ada gitu. Jadi orang itu sering berantem seakan-akan kita di set sedihnya seperti apa. Sebenarnya enggak. Kita berantem aja. Trigger aku dan trigger kamu tuh berbeda. Ya jelas berbeda, hidup kita berbeda gitu. Jadi universalitas adalah satu hal yang mungkin sering membuat orang kepleset gitu. Ketika kita mencoba, emang it's one thing karena ini dibutuhkan untuk kita merasakan simpati, tapi at the same time itu juga menciptakan konflik gitu. Nah ini dibicarakan dengan karakter Gemma yang tidak bisa fit in. Gitu Oke. Nah karakter Gemma yang tidak bisa fit in gitu, itu kan sebenarnya penggambaran dari betapa saat ini anak-anak muda tuh juga takut banget untuk jujur. Karena mungkin takut ditolak dan lain sebagainya gitu. Menurut lo tuh apa yang mendasari mereka semuanya tuh ketakutan dengan kejujuran ini, dengan keterbukaan. Sehingga butuh memanipulasi kehidupannya. Kalau di Gemma karakternya, ya gue bikin aja deh berita orang meninggal terus gitu. Tapi kan masalahnya gak selalu anak muda tuh harus bikin sesuatu tentang orang meninggal supaya dapat perhatian. Tapi dia akan berusaha untuk gimana ya gue menutupi diri gue atau kehidupan gue dengan kebohongan-kebohongan, mungkin kebohongan kecil gitu. Supaya dia bisa selalu dapat simpati, bisa selalu dapat perhatian dari orang. Ya ini kan kalau misalnya ini kan communication breakdown aja gitu. Kita berasumsi bahwa kita harus menjadi orang yang seperti ABC agar bisa diterima. Bagi orang-orang itu juga mereka ngerasa mungkin kita sebagai komunitas membutuhkan fenomena ABC agar itu menjadi hal yang extraordinary gitu. Tapi kan pada dasarnya sebenarnya kita bisa aja kok mendapatkan perhatian kalau kita datang ke orang itu, aku tadi habis ngasih makan kucingku gitu. Oh ya, itu kan menjadi conversation dan itu kita mendapatkan perhatian gitu. Kadang kita tuh suka mengartikan diri sendiri bahwa ketika kita harus berbohong, aku adalah orang keren. Let's say teman-temanku anaknya semua naik motor. Aku personally bukan orang yang paling jatuh cinta dengan main motor tua gitu atau motor laki yang disebut apa. Mungkin aku bukan orang yang paling demen melakukan hal itu, tapi aku akan berbohong. Aku tahu soal karburator, aku tahu soal engine gitu demi mendapatkan perhatian dari orang-orang tersebut gitu. Tapi kan sebenarnya mungkin saja teman-teman aku yang mencintai motor suka-suka aja kalau aku ngomongin tiba-tiba soal pohon gitu. Jadi kita udah memiliki asumsi seakan-akan kita harus menjadi orang yang ABC agar diterima. Padahal tidak juga gitu. Mungkin permasalahan dalam kita kenapa sering berbohong adalah karena kita presumption-nya adalah kita harus menjadi orang yang ABC agar bisa fit in. Padahal untuk yang tadi bilang soal authenticity, kalau kita tidak perlu membohongi diri kita sendiri dan membohongi orang lain,
bisa aja kita diperhatikan. Now the question is, bagaimana kalau misalnya kita tidak diperhatikan dengan orang-orang itu ketika kita menjadi diri sendiri? Ya maybe orang-orang itu bukan orang-orang yang tepat bagi kita. Kan gitu sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kan yang kita inginkan adalah perhatian dan orang dibandingkan koneksi tersebut gitu loh. Cuma butuh perhatiannya. Kita butuh perhatian, kita butuh fisik orang, kita butuh si sosok orang itu. Maka kita ciptakan koneksi. Yang perlu mungkin yang lebih sehat adalah kita mencari koneksi itu orangnya terserah. Jadi kita membangun kayak kita maksain gitu, harus dapat dari orang ini nih. Yes, walaupun bridge-nya nggak cocok nih, jembatannya nggak cocok. Ya kayak gue maksain, gue maunya dapat perhatian dari lu Mar. Iya. Gue lakukan di segala cara. Padahal kita nggak cocok gitu sebenarnya. Padahal kalau misalnya aku udah ngobrol sama orang ini, tanpa aku harus ngapa-ngapain pun aku udah cocok gitu contoh. Nah jadi yang kita pentingkan tuh kadang destinasi orang tersebut. Lalu kita buatlah jembatannya. Mungkin bagi orang-orang yang kesulitan dalam hal itu perlu di-realize bahwa kita tuh sebenarnya udah memiliki jembatan koneksi-koneksi dengan orang-orang yang kita tidak tahu, tapi kita tidak menginginkan koneksi itu gitu. Jadi permasalahannya sekarang adalah kita memaksakan diri untuk masuk ke komunitas dan grup-grup yang mungkin kita juga tidak cocok dengan itu, tapi kita membohongi bukan hanya mereka, tapi di sini bahwa enggak, aku seneng kok sama mereka gitu. Jadi gimana supaya hubungannya lebih tulus dalam membangun konektivitas itu? Ya pertama kita harus tulus dengan diri sendiri, apakah kita senang dengan orang itu apa tidak gitu. Sama aja dengan relationship gitu. Mungkin sering banget kan kita di relationship atau di hubungan yang secara rasional, secara logika semuanya udah tick all the boxes. Kita sama-sama respectful, kita sama-sama ini, kita menunjukkan ini. Tapi love dan sparknya itu hilang karena apa? Maybe it's not the right person. Padahal semuanya everything goes well. Maka itu diartikan bahwa sometimes yang kita gemari, yang kita sukai dan membuat kita bahagia itu tidak ada faktor ABC-nya gitu. Kita menginginkan jadi orang kaya, dapat duit tiba-tiba 150 miliar, tetap ngerasa enggak, gue pengen lebih kaya gitu. Maka sebenarnya untuk merasakan cukup dan itu kan it's a very personal process gitu. It's a very tailored, very khusus dan tidak bisa disamaratakan dengan orang. Tidak ada standar kamu tuh akan bahagia kalau kamu melakukan ini, nggak ada. Nggak ada, benar. Itu personalized banget. Si Gema sendiri akhirnya merasa cukup nggak? Itu mungkin saksikan film ya. Yes, kalau itu di mana aku akan promo saksikan filmnya, di mana dia akan merasa cukup apa enggak. Jadi tanggal berapa filmnya? Tanggal 14 Agustus. Tanggal 14 Agustus di bioskop. Terdekat. Terdekat. Thank you so much. Thank you, Samantha. Terima kasih.